Halo Hmm. kawan setara, kembali lagi dengan konten insight begitu ya, atau konten reaksi dari Setara Institut mengenai reformasi sektor keamanan. Nah, ini dalam beberapa hari terakhir mungkin kawan setara juga sudah melihat bagaimana fenomena penembakan-penembakan yang terjadi yang dilakukan oleh polisi, anggota polisi yang iya, kembali kembali lagi mencuat mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai akuntabilitas penggunaan senjata api dan juga bagaimana kemudian status atau progres reformasi Polri yang perlu kembali diintensifkan begitu ya. Sejauh ini seperti apa seperti apa progresnya dan kita mungkin bisa dimulai dari kasus-kasus yang sedang hangat dibahas, terutama dari rapat dengar pendapat yang baru saja dilakukan di hari Selasa lalu. Kepada terduga sendiri. Yang intinya bahwa kejadian membenarkan bahwa kejadian tersebut, penembakan tersebut yang dilakukan oleh saudara Aibda RZ sebanyak 4 kali pada tanggal 24 November pukul 00 titik kurang lebih 22 di depan Alfamart, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Perbuatan terduga pelanggar terekam oleh bukti elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian akibat penembakannya dilakukan terduga pelanggar mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Terduga pelanggar telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dan kita juga telah terapkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Dan kepada terduga pelanggar hanya tinggal menunggu sidang kode etik yang seyogyanya kami laksanakan di hari ini, kami tunda untuk kami laksanakan di hari selanjutnya. Demikian yang kami perlu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita dengar pendapat dari Mas Iksan Yosari dan Mbak Melisa Wah, Juanita mengenai ini ya. Bagaimana sebenarnya dari kasus penembakan siswa Paskibra di Semarang itu kemudian eh, berimbas kepada eh, kepolisian dipertanyakan mengenai penggunaan senjata apinya gitu. ya, Silakan. oke, Azim. Ini padahal baru-baru menjelang siang, tapi obrolannya udah ini, udah bikin langsung lapar ya, agak-agak berat gitu. Tapi ini ya, memang kan isu-isu soal penembakan yang dilakukan oleh kita nyebutnya apa nih, oknum, anggota. Wah, Kayaknya kita ini nggak usah pakai kata ini oknum deh. Langsung aja anggota. oh ya, oke, boleh Ya, boleh. Mana aja. ya yang dilakukan oleh anggota kepolisian tertentu gitu ya. Itu kan sudah dalam satu mingguan kira-kira itu kan dari kasus pertama yang penembakan sama kepolisian di Solok Selatan Sumatera Barat, lalu yang kedua di Semarang gitu. Secara garis besar kita menemukan atau mencatat sebuah fenomena yang juga sudah kita rekam dalam studi kita berkaitan dengan akuntabilitas pengguna senjata api. Tapi pada sisi lain, sebenarnya juga ada loh eh, kasus atau permasalahan yang juga kita tangkap di studi kita yang juga terlihat pada kasus
akhir-akhir ini, terutama pada kasus di Semarang. Kalau kita lihat apa yang RDP DPR kemarin, itu kan akhirnya terungkap bahwa penembakan itu tidak berkaitan dengan pengamanan eh, Tahu. tawuran gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Kabid Propam Polda Jateng gitu. Tapi sebelum RDP itu kan Kapolrestabes Semarang eh, dalam berbagai klarifikasinya atau siaran persnya, itu kan dengan tegas menyatakan penembakan itu berkaitan dengan adanya informasi tawuran antar geng lah, atau justru anggota kepolisian terkait hendak melerai, lalu tiba-tiba mendapat serangan dari anggota-anggota yang akan tawuran gitu ya, sehingga melakukan tindakan tegas gitu. Nah, eh, persoalan yang saya maksud itu adalah dugaan atau upaya rekayasa kasus gitu ya, menghambat penegakan hukum gitu. Ya, saya pikir ini sih sepertinya sejumlah pejabat kepolisian itu sama sekali atau kurang belajar dari peristiwa Duren 3 atau peristiwa penembakan Brigadir J pada tahun 2022 lalu gitu. Jadi ada dua hal yang saya potret di sini. Satu, dugaan rekayasa kasus atau penghambatan obstruction of justice, dan yang kedua minimnya akuntabilitas pengguna senjata api gitu. Itu dulu yang saya tangkap dalam hasil RDP DPR soal peristiwa di Semarang kemarin, Azim. Oke, tapi kalau misalkan memang ketika di malam itu, malam ketika insiden penembakan siswa itu, misalnya terjadi em, konflik begitu ya, yang kemudian polisi harus turun tangan, maka apakah seharusnya ada level eskalasi yang didahului begitu? Jadi tindakannya tidak langsung menggunakan senjata api secara langsung, dan seharusnya ada langkah-langkah kontrol tanpa daya begitu ya, tanpa tanpa kekuatan yang harusnya dilakukan atau bagaimana? Ada dong, pasti harus ada. Ada nggak, Mer? Kira-kira, Mer? Hmm. Ada, itu kan sebenarnya sudah ada di dalam em, ini ya, bab 2 tentang penggunaan kekuatan itu loh. Jadi memang ada harusnya eh, dalam tahapan penggunaan kekuatan, tindakan kepolisian itu ada 6. Jadi memang tidak bisa serta-merta, kalau misalnya kita lihat dari em, cuplikan ya, cuplikan yang tersaji di media akhir-akhir ini, itu kan katanya dalam misalnya dari ada dua sisi ya, dari uh, Kapolrestabes itu bilangnya itu terkait tawuran, atau yang satu lagi dari Pak Propam itu eh, katanya kepepet gitu kan, Iya. kepepet. Tapi dari dua sisi itu pun tidak ada pembenaran untuk penggunaan kekuatan senjata api dalam satu tindakan seperti itu, dalam langsung tahapan menggunakan senjata api atau lain yang untuk menghentikan tindakan atau perilaku perilaku kejahatan, atau ya pada akhirnya kan kita bisa melihat bahwa tidak ada tahapan penggunaan kekuatan eh, dalam ini ya, dalam tindakan bukan oknum, anggota kepolisian tersebut seperti itu yang harusnya dilakukan. Dan ada 6 itu tuh. Yang pertama itu kan kekuatan yang memiliki dampak atau deterrence atau pencegahan. Kemudian ada perintah lisan. Ini kan dari semua tahapan itu sudah eh, dilampaui ya, Iya, dilewati. sudah dilewati Oh, lah. Gitu. langsung Makanya lompat gitu ya. iya dia udah lompat-lompat aja. Makanya eh, dari Pak Kapolres Tabes juga bilang kalau misalnya prinsip-prinsip tersebut tidak dilakukan. Yang eh, kalau misalnya dari aku sendiri sih mikirnya, ini kan ada ya tadi ya akuntabilitas pada penggunaan senjata api dan proses penegakan hukum seharusnya langsung menurut Iksan gimana nih? Apakah langsung ke pidana atau kayak gimana? Langsung dioper lagi ya. Jadi gini, Informasi. tadi kan yang dijelaskan oleh Merisa itu kan berkaitan dengan regulasi internal di Polri gitu ya. Yang sebenarnya intinya Polri itu memiliki tidak kurang-kurang lah berbagai regulasi internal yang semestinya menjadi panduan mereka dalam
entah itu implementasi atau mainstreaming HAM dalam kinerjanya maupun pengguna senjata api. Nah, yang dijelaskan Melissa tadi itu kan berkaitan dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian gitu ya. Nah, memang ada beberapa step yang tadi disampaikan oleh Melissa. Tapi secara garis besar, kan juga perlu kita pahami bahwa senjata oleh kepolisian itu semestinya digunakan dalam rangka untuk kerja-kerja misalnya membantu dalam gakum lah atau linyomas gitu ya. Dan secara prinsip penggunanya itu kalaupun misalnya dalam keadaan terdesak itu dalam kerangka melumpuhkan target. Nah, tapi dalam nyatanya justru yang terjadi adalah kill or to be kill. Seakan-akan militerisme itu masih belum belum tuntas lah perubahan kultur di tubuh Polri gitu ya yang dimanifestasikan melalui perilaku sejumlah aparatnya gitu. Jadi intinya jika kepolisian ini menggunakan senjata, ini bukan senjata api ya, tapi itu hanya dalam rangka melumpuhkan, yang artinya penggunanya tidak mematikan. Nah, problemnya yang pertama, yang dua kasus terakhir itu yang pertama mereka menggunakan senjata api tanpa urgensinya, dan yang kedua akibatnya adalah bukan melumpuhkan tapi membunuh gitu ya. Tewasnya target gitu saya kira ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, dalam konteks mainstreaming HAM kan kepolisian itu juga punya regulasi internal yang ini regulasi sangat keren lah kira-kira. Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri gitu ya. Yang di dalamnya secara eksplisit bahwa hak hidup itu merupakan non-derogable rights gitu ya. Yang semestinya juga menjadi acuan bagi Polri dalam memahami bagaimana posisi HAM, terutama hak hidup dalam kinerja-kinerja mereka. Dan sepertinya seperti dalam studi kita juga regulasi-regulasi internal seperti ini itu satu antara satu tidak pernah disosialisasikan, atau yang kedua tidak dipahami, atau yang ketiga justru yang paling parah tidak diketahui oleh anggota-anggotanya, sehingga ya mereka menggunakan senjata api ya dalam tanda petik ya tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang eh, tidak mengacu kepada HAM gitu ya. Dan dalam studi kita juga mungkin perlu diperhatikan juga apakah masih penting atau masih urgent kepolisian menggunakan senjata api tanpa diperuntukkan untuk agenda-agenda yang terkait gitu ya. Misal jika mereka hanya patroli di jalanan, ya seperti lantas atau kepolisian seperti biasanya jika hanya patroli, apakah mereka masih perlu memegang senjata api? Atau jangan-jangan ya senjata kalau misal di regulasi yang tadi disampaikan oleh Marisa, kan ada jenis-jenis senjata yang disebut misalnya senjata tumpul, gas air mata, semprotan cabai, atau alat lainnya gitu ya, yang tidak bersifat mematikan. Artinya banyak jenis alat kekuatan lainnya gitu. Nah, jangan-jangan jika kepolisian itu hanya sekedar patroli, tidak perlu menggunakan senjata api gitu. Yang pertama. Atau yang kedua, uh, kalaupun misalnya mereka menggunakan senjata api, itu harus dipastikan untuk misalnya tugas-tugas yang berkaitan dengan uh, penanganan terorisme gitu ya. Karena kan terorisme itu tindak pidana sehingga eskalasinya tentu lebih lebih tinggi dibanding sekedar melakukan linjomas gitu ya. Sehingga perlu dievaluasi saya pikir apakah masih perlu atau tidak itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, bagi para pejabat pimpinan Polri yang seakan-akan berusaha merekayasa, melindungi, atau menghalangi penegakan hukum, maka tidak ada usul lain selain copot pimpinan kepolisian seperti itu. Itu sih aku pikir dari Merisa ada. Atau Azim, gimana sih pikir Azim? Aku tuh Nah, gimana? ini ya apa namanya menarik banget nih pas tadi copot untuk apa ya pimpinan yang melindungi anggota. Aku nggak bisa ngomong melindungi sih sebenarnya harusnya kayak apa ya dengan kepentingan-kepentingannya lah. Karena pertama ya dari kasus ini aja
aku agak mikir kenapa bisa punya narasi atau skema tawuran kayak gitu loh. Hmm. Karena memang eh, yang di hanya berapa hari kayaknya ya, cuman sehari dari kejadian itu ada narasi bahwa Gama, si almarhum Hmm. Gama, Korban ya. korban itu adalah pelaku tawuran. Dengan adanya TKP, TKP sudah ada katanya. Terus ajakan sudah ada melalui media sosial. Terus aku bingung gitu loh kayak, bentar, kok tahu dari mana? Pertama itu, kok tahu dari mana ketika memang ada ajakan-ajakan dari media sosial atau jadi gimana mereka tahu kayak gitu loh si eh, pelaku ini. Pertama itu. Kedua, saksi maupun dari guru sudah ada pendapat-pendapat bahwa anak ini kayaknya nggak mungkin kalau misalnya tawuran karena anak berprestasi kayak gitu, anak paskibra siapa sih kayak gitu. Jadi sebenarnya eh, ada gap gitu loh, ada gap antara kedua informasi tersebut. Kemudian juga mungkin kita juga perlu ini nih, Sanzim, highlight tentang isu kesehatan mental ya. Ya, sepakat, sepakat. Nah, eh, ternyata untuk mencegah penggunaan senjata api yang berlebihan itu udah ada ya di dalam studi desain transformasi Polri kita. Itu sudah menjelaskan bahwa kesehatan mental ini menjadi kebutuhan yang kurang mendapat perhatian ya. Iya, iya. Harusnya mendapat pembinaan lah seperti itu. Ini sangat rentan untuk memenuhi anggota Polri atau kepolisian dalam menjalankan kinerjanya dan ini terbukti kayak gitu. Dengan adanya ya kita bisa ngelihat juga sih adanya gap ya, gap yang memperlihatkan uh, pengetahuan ya. Aku nggak tahu pengetahuan atau skill atau apa ini tuh di daerah dan di pusat. Jadi belum satu padu untuk uh, mengetahui bagaimana penggunaan senjata api atau adanya aturan-aturan. Aturan ini kan bukan hanya juga tadi yang tadi Iksan ini ya terkait Perkap nomor 8 tahun 2009 tadi tentang implementasi prinsip dan standar HAM ya. Tapi juga sudah ada diatur dalam resolusi Majelis Umum PBB ya nomor Iya. 30 nomor 34/169 itu tentang mengenai kode etik penggunaan petugas penegak hukum atau Code of Conduct for Law and Enforcement Officials ya. Jadi dalam penggunaan kekuatan atau senjata api itu sudah ada juga ketentuan-ketentuannya dan ini apakah anggota-anggota kepolisian di daerah mengetahui hal ini seperti itu. Ini kan berarti adanya gap ya tentang wawasan penggunaan senjata Iya. api kayak gitu sih. Ya, paling ada beberapa highlight sih tadi dari pembahasannya Mbak Melisa dan juga Mas Isan bagaimana begitu, terutama mengenai internalisasi dari masing-masing regulasi dan bagaimana kultur di dalam internal Polri itu, kemudian juga yang menyebabkan gap-gap itu tadi, gap-gap pengetahuan, gap-gap skill, gap-gap mentalitas mungkin juga bisa dikatakan seperti itu karena adanya yaitu kesenjangan bagaimana interpretasi atau bagaimana pemahaman dari yang ada di pusat dengan yang daerah itu kemudian berbeda misalnya dalam penanganan atau pelaksanaan tugas kepolisian yang secara humanis begitu. Nah, sebenarnya pingin untuk lebih apa ya, internalisasi ini lebih intensif begitu atau internalisasi ini lebih dapat diimplementasikan. Kemudian bagaimana kira-kira apa eh, cara-cara untuk melakukan transformasi kelembagaan itu, terutama dari masing-masing sumber daya tadi kayak misalnya apa untuk pemberdayaan mental health ya gitu, untuk kesehatan mental juga, dan juga dengan adanya kerangka regulasi yang sudah ada yang ada di dalam Polri itu seharusnya bagaimana kemudian untuk apa lebih memantapkan pengetahuan-pengetahuan itu dan kepatuhan itu ke anggota-anggota Polri. Wah, berat ya pertanyaannya.
Silakan Mer. Karena gitu. Pertanyaannya Mer. Kamu, tadi udah nanya ke aku. Ini untuk apa terbuka buat kita kita semua sih gitu, buat bertanya gitu. Mangga mangga. Ya, aku dulu ya. Aku Boleh. sedikit sedikit mengulas sedikit soal mental health tadi ya. Karena kebayang aja gimana maksudnya mencermin urgensi isu mental health itu ya. Gue nggak kebayang aja gimana ceritanya ke depan gitu ya. Kalau Ya. isu ini masih kurang diperhatikan dan masih kurang mendapatkan semacam evaluasi yang kontinu gitu ya. Eh, Gimana mungkin orang-orang yang diberikan senjata api, kewenangan menggunakan senjata api, tetapi dalam konteks mental health-nya, terutama dalam apa ya, kecerdasan atau kebijaksanaan atau kedinginan pikirannya untuk mengambil keputusan dan tindakan. Dan kalau kan yang isu yang penembakan di Semarang itu kan karena kepepet motor, lalu Hmm. tiba-tiba kan senjata apinya gitu. Itu kan nggak kebayang gitu ya. Hanya karena ya itu kan di jalan raya wajar lah gitu ya. Hanya karena itu tiba-tiba menggunakan kewenangannya dalam senjata api terus menggunakannya. Nah, itu jadi kalau isu mental health nggak tidak mendapat proporsi yang sangat maksimal di kemudian hari, maka mental arogansi dan tidak bijak dalam mengambil keputusan dan tindakan ini akan semakin masif sih ke depan gitu ya. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara? Nah, menurut saya sih eh, yang paling mendasar ya, pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri itu harus menyadari dulu dan menerima dulu bahwa banyak terdapat problem di tubuh institusinya, baik secara struktur, kultur, dan hal-hal behavior lainnya itu yang masuk ke kultur gitu ya. Karena kalau mereka masih uh, menolak atau apa ya tidak menerima hal itu, maka dorongan-dorongan reformasi, transformasi Polri itu tidak akan banyak dijalankan gitu. Karena jangan-jangan eh, karena mereka tidak menganggap hal-hal seperti ini sebagai permasalahan penting, maka mereka akan mengambil isu-isu lainnya seperti isu masa depan, isu teknologi gitu ya, tanpa menyelesaikan hal-hal problematik seperti ini. Jadi pertama mereka harus memahami dan menerima dulu bahwa masih ada persoalan yang harus mereka selesaikan secara struktur dan kultur. Pertama. Dan yang kedua, ini sedikit intermezzo saja. Mereka baca studi kita. Ya, itu. Iya, iya. Ini sedikit informasi. Mereka perlu membaca studi kita. Ini versi seriusnya. Hmm. Mereka perlu membaca studi kita untuk yang pertama tadi, bahwa banyak permasalahan di tubuh mereka ya, yang sudah kita rekam dalam studi kita desain transformasi Polri menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, di situ sudah kita rekam banyak hal mengenai berbagai permasalahan Polri. Dari 130 kita petakan menjadi 12 tema atau persoalan yang semuanya itu sudah kita basiskan juga melalui studi kualitatif, kuantitatif. Jadi sudah based on research lah kira-kira untuk memperlihatkan bahwa inilah permasalahannya. Dan silakan Anda pahami, pelajari, dan cari solusi bersama. Kita itu Azim. Betul, betul. Ini aku jadi kepikiran juga deh tentang tadi ya, karena kita eh, pada buku kita ya tentang desain transformasi Polri. Ada di pilar keempat, jadi tentang presisi ya, tentang presisi itu. Itu kita sudah ada juga eh, catatan bahwa data bunuh diri di kalangan anggota kepolisian tahun 2015 sampai 2017 itu sekurang-kurangnya yang tercatat itu ada 25. Dan lebih dari setengahnya adalah identifikasi tembak diri. Berarti ada ini ya apa penggunaan senjata ini perlu adanya monitoring atau akuntabilitas ya. Tadi seperti yang kalau misalnya uh, kita jump in ke ini ya, tadi yang Iksan awal-awal itu terkait akuntabilitas senjata itu. Dan rasa-rasanya memang
karena sudah ada di Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2018 tentang pembinaan rohani, mental, dan tradisi di lingkungan Polri, ini seharusnya pembinaan-pembinaan seperti ini dilakukan oleh profesional ya, eh, berkesinambungan gitu loh. Jadi bukan insidental aja. Coba eh, mungkin sudah harusnya ya, di era baru ini, di era kepemimpinan Presiden baru Pak Prabowo ini ya, dibuat lagi coba kajian stresor pada anggota Polri. Karena pas tahun 2016 dari beberapa Polda ya, dari beberapa Polda itu tinggi loh, eh, gangguan ininya ya, indikasi-indikasi eh, gangguan kesehatannya ya, kesehatan depresinya itu ada 96,04% itu tergolong sangat tinggi. Maksudnya kita bisa ngelihat loh, bukan hanya pada ketika melihat mereka sebagai pelindung atau apa sih, tapi sebagai mereka sebagai manusia juga ya, karena kita balik lagi pada human security kayak gitu. Dan pengabaian kondisi mental anggota Polri juga perlu dan terus-menerus dibina ya, karena akan ada kondisi-kondisi ekstrim yang kita tidak inginkan seperti itu. Itu sih juga sebenarnya salah satunya juga terkait narkoba. Oh, Boleh tuh ya, kayaknya nggak akan dana besar lah untuk pengecekan ya, pengecekan narkoba kepada anggota kepolisian kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari situ. Oke, tapi memang apa untuk transformasi dari sumber daya manusia itu jadi apa ya, akarnya kemana-mana ya, tidak hanya dari apa in terms of akuntabilitas penggunaan senjata api, tapi juga kemudian bagaimana gap knowledge masing-masing anggota, kemudian kondisi kesehatan mental dan bahkan pengaruh-pengaruh eksternal yang kemudian juga bisa berpengaruh kepada mindset dari masing-masing anggota begitu. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. eh Menanggapi kasus-kasus yang sudah ada saat ini dan di pemerintahan yang baru saat ini tentunya menuju untuk kesuksesan agenda Indonesia Emas 2045, bagaimana kemudian apa ya harapan-harapan dari Mas Isan, Mbak Melisa untuk apa dari kasus-kasus ini terutama kemudian untuk menuju ke sana begitu, transformasi total polisian. Kan? kalau saya sih, eh, saya mungkin jangka pendek aja ya, karena ini yang paling penting bagi saya. Satu, secara prinsip, kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, yang artinya memberikan rasa aman kepada masyarakat, jangan sampai menjadi justru berbalik menjadi sesuatu yang membuat masyarakat tidak aman gitu ya, melalui perilaku-perilaku anggotanya seperti ya penembakan di Semarang dan di Selatan lah kira-kira gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua dan ketiga, regulasi-regulasi internal Polri yang tadi, yang mainstreaming HAM tadi, Perkap nomor 8 tahun 2009, serta perihal penggunaan senjata api, Perkap nomor 1 tahun 2009 itu wajib terus disosialisasikan baik pada level pimpinan di Mabes Pusat maupun di level daerah gitu ya. Sehingga mereka perlu sadar bahwa senjata mereka itu uh, ada isu-isu HAM yang menjadi pertimbangan utama apakah mereka akan menggunakannya atau tidak. Dan yang terakhir, menurut saya perlu dievaluasi dan dipertimbangkan ulang apakah perlu diperkenakan menggunakan atau tidak hanya yang dapat menunjang kerja-kerja lindung mereka di masyarakat gitu. Maka Mbak Mungkin itu Melisa dulu. kalau misalkan Coba ada kamu dulu, Jim. harapan, oh, oke, Dulu baiklah. dong. Ya, Gimana? buat ya untuk harapannya adalah memang dari sini dari pandangan-pandangan Mas Isan dan Mbak Melisa tadi juga dari hasil riset kita juga ya, eh,
bagaimana penegakan masing-masing pilar transformasi yang ada di riset kita itu juga bisa diaplikasikan dalam secara bertahap gitu untuk menuju transformasi total keseluruhan dari kelembagaan Polri. Karena tentunya tidak hanya dari institusinya saja, karena kalau misalkan memang dapat dikatakan institusi kepolisian kita sudah dilengkapi dengan apa ya, kelengkapan-kelengkapan yang juga sudah komplit gitu. Adanya Propam, adanya pengawasan dari Kompolnas, adanya memang kontrol dari Presiden, itu sebenarnya juga sudah eh, apa ya, membuat posisi Polri cukup kuat untuk bisa memenuhi tugas konstitusionalnya begitu. Tapi kemudian itu harus ada tahapan-tahapan yang perlu diikuti, tentunya dengan kontrol yang lebih, pengawasan berlapis yang lebih intensif, kemudian juga dari keanggotaannya juga bagaimana peningkatan akuntabilitas itu, integritas itu bisa dijalankan dengan lebih intensifnya penanaman-penanaman pemahaman mengenai hak asasi manusia, kemudian juga internalisasi dari regulasi-regulasi yang sudah ada, even pengetahuan dasar dasar ilmu hukum itu juga perlu dikuasai oleh anggota Polri sebagai yang menjalankan fungsi yang salah satunya adalah penegakan hukum, sehingga yaitu tadi pemenuhan dari hak atas rasa aman dan untuk mengayomi masyarakat itu juga dapat terpenuhi secara penuh, secara total begitu. Itu mungkin yang aku harapkan begitu dari ini semua. Nah, Mbak Merisa gimana? Kalau misalnya dari aku, karena teman-teman juga tadi sudah menyebutkan ya, Doa, doa, doa. rekomendasi kayaknya nggak akan banyak ya dari aku. Oke. Aku akan menyoroti tentang penyusunan dan pengajaran kurikulum berbasis HAM ya, dan Mhm. inklusivitas di setiap lembaga pendidikan Polri, serta pemahaman tentang human security ya. Dan ini bukan hanya pada penanggung jawabnya atau di Lemdiklat dan divisi hukum ya, tapi coba deh diajak mitra-mitra potensialnya, misalnya Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, CSO kayak gitu, untuk juga eh, pengetahuan-pengetahuan anggota kepolisian yang sedang dididik ataupun setelahnya adanya pelatihan-pelatihan itu luas kayak gitu loh, dan eh, mengetahui bahwa polisi itu adalah alat negara untuk melindungi masyarakat seperti itu. Dan kayaknya nggak muluk-muluk ya, hal itu bisa banget untuk diwujudkan apabila ada keinginan dari Polri sendiri. Karena tadi ya balik lagi, kalau misalnya kata Iksan, coba deh baca buku kita tentang desain transformasi Polri, itu udah ada, udah lengkap banget dari sampai desain aksi strategisnya, apa yang harus dilakukan, itu sudah ada, dan akan sangat baik sekali apabila ada keinginan, dan kita pengen tahu nih selanjutnya transparansi dari pengawalan kasus ini yang aku harapkan tidak padam ya, setelah tidak ada gama-gama selanjutnya, tidak ada polisi-polisi sumbu pendek selanjutnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu bisa menjadi penutup ya dari bincang kita di siang hari ini gitu. Sampai Mungkin jumpa di bincang. oke, ya, sampai jumpa di bincang reformasi sektor keamanan selanjutnya, kawan setara. Terima kasih. Dadah. Dadah.